Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita seperti biasa, kita akan mencari wajah Tuhan di pagi hari, di hari yang baru ini. Mari kita akan melangkah untuk lebih dalam lagi untuk mencari wajah Tuhan. Tanggalkan semua beban-beban hidup kita, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita hari ini dalam dunia, kita tanggalkan. Kita mau beralih hanya memandang wajah Tuhan Yesus sambil kita membawa korban syukur di pagi hari ini. Karena ada kekuatan yang baru kalau kita mengutamakan Tuhan. Ada kemenangan bila kita mencari wajah Tuhan sambil kita membawa korban syukur, pujian, penyembahan di hadapannya. Karena Dia adalah juru selamat hidup kita, Tuhan Yesus yang telah menjadi Bapa kita, dan Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anak tebusannya. Mari saudara, kita yang mengasihi Tuhan Yesus mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihinya, mencari wajah Tuhan dengan memuji menyembah. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang hari ini bersama dengan anak-anak-Mu. Kami akan Tuhan mengadakan Tuhan persekutuan yang lebih dalam lagi pagi hari ini Tuhan. Untuk di dalam mesbah doa pagi memuji menyembah Engkau. Kami membawa Tuhan Yesus hati pikiran kami dan lidah bibir kami untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk dipuji disembah. Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah yang menghapuskan dosa dan dosa seluruh dunia, sehingga umat manusia yang percaya kepadamu Tuhan diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang percaya. Dan hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan semua beban-beban yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang berkuasa atas kami, sehingga tidak ada satupun iblis mengganggu dan menguasai Tuhan, mencuri damai sejahtera kami, mencuri Tuhan berkat yang Tuhan Yesus sediakan, yaitu dengan firman-Mu. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kekuatan baru yang Kau beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Ya, amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kasih setiap. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami, amin, dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan panjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur, adakan syukur.
buat segala anugerah dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Oh Yesus, syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku buat anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur, adakan syukur bagi-Mu. Syukur dalam mulut kami, syukur bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh ku sembah Kau Tuhan, ku ucapkan syukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku mau lebih dalam lagi Tuhan, mengasihi-Mu, membawa hidup kami mengikuti kehendak-Mu. Kau Yesus Tuhanku, terima kasih Bapa. Saat ini kami datang mengucap syukur, membawa korban. Oh syukur doa kami, pujian penyembahan yang ku berikan kepadamu Tuhan Yesus, karena Kau juru selamat hidup kami. Engkau yang layak disembah, ditinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Oh ya Ramanasan ya Ramasyi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada kami Tuhan di dalam hidup kami hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau memberi lebih lagi Tuhan, hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu untuk sebagai Tuhan anak-Mu Tuhan yang ingin menjadi alat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan, oh Bapa, Engkau telah memberkati kami, Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mau menyambut-Mu Tuhan Yesus. Oh Bapa Tuhan, dengan pujian syukur kami, biarlah hari ini kami boleh mengalami Tuhan sukacita yang lebih daripada sebelumnya, dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan, diberikan kekuatan, penghiburan, dan serta roh kami boleh menyala-nyala karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, semangat untuk kami boleh bangkit hidup kami, untuk kami mengutamakan Engkau, memuliakan dan memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kusanjung nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah pujian kami kepadamu. Haleluya. Kusanjung nama-Mu Yesus ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Tuhan selalu. Sanjung ya Tuhan Yesus, nama-Mu Yesus. Engkau baik Bapa, ku sembah, amin. Nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, puji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semua segala kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami selalu hidupku, amin. Kau menerimaku, Kau mengasihi kami Tuhan adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus, oh Tuhan Yesus. Ku sanjung nama-Mu Yesus, Kau juru selamat kami. Ku sembah nama-Mu Tuhan,
Engkau layak ya Tuhan, dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu, tak layak menerima semuanya. Ya Tuhan, ini pengakuan kami, kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya dengan Tuhan, segala kebaikan-Mu, amin. Segala keampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima semua, sungguh ku tak layak ya Tuhan menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu, amin, dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sekali lagi kita menyanyikan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Ya. Temanya adalah pujilah Tuhan setiap waktu. Di dalam Mazmur pasal yang ke-33, ya, di ayat yang pertama, kedua dan ketiga kita akan baca. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya. Saudara, Daud mengajak setiap orang benar yang tulus hatinya untuk memuji Tuhan, ya, sebab hanya Dia yang layak menerima puji-pujian. Dikatakan bersorak-sorailah, bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah baginya, dan nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ya, saudara, inilah yang Daud katakan. Dia mengajak setiap kita umat yang percaya, yang tulus hatinya, yang benar di hadapan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Ya, nah saudara, mengapa kita harus memuji Tuhan setiap waktu? Ya, inilah yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmurnya. Dikatakan di ayat yang ke-6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari segala mulutnya segala tentaranya. Ya, jadi saudara, alasan pertama kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan setiap waktu, karena Dia adalah Allah dan Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ya,
oleh firman Tuhan langit dan bumi dijadikan, ya. Maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dan biarlah setiap orang yang benar, yang takut akan Tuhan, memuji Tuhan dengan rasa kagum dan hormat. Di ayat yang ke-6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ya, jadi saudara, dikatakan bahwa biarlah semua bumi takut dan gentar akan Tuhan. Ya, sebab dikatakan bahwa Dia yang berfirman semuanya jadi. Dia yang memberi perintah maka semuanya ada. Ya, oleh karena itu biarlah kita punya hati yang takut Tuhan. Ya saudara, karena ya saudara, dikatakan firman Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, perintahkan, itu akan terjadi. Ya, nah saudara, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Kolose 1 ayat 16 juga dikatakan, karena di dalam Dialah, yaitu Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya saudara, salah satu alasan atau alasan yang pertama kita memuji Tuhan pada segala waktu, memuji nama Tuhan Yesus, saudara, karena Dia adalah pencipta, ya, segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari apa yang telah dijadikan. Ya, hal yang kedua saudara, sebab semua rencana Tuhan pasti terlaksana. Ya, di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 mengatakan demikian, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa dan rancangan suku-suku bangsa, dan pada akhirnya rencana Tuhanlah yang terlaksana. Ya, rencana Tuhanlah yang terlaksana, sebab Dia adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kekuasaan atas seluruh bumi. Ya, nah saudara, kekuasaan ataupun kekuatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Ya, di dalam Mazmur 33 ayat 16-17 dikatakan bahwa seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ya, jadi saudara, kekuasaan seorang raja ataupun kekuatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Ya saudara, ingatlah akan perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang mengatakan demikian, ya, memang kamu telah mereka-rekakan atau merancangkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya atau merancangkannya untuk kebaikan, ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini.
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya. Jadi pada akhirnya rencana Tuhan yang terlaksana, ya. Walaupun manusia merancangkan yang jahat, tetapi rancangan Allah dalam kehidupan Yusuf lewat mimpi bahwa Tuhan memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi bangsanya, bagi saudara-saudaranya, itu yang terlaksana, ya saudara, karena Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan seluruh kejadian-kejadian saudara di muka bumi ini, ya saudara. Hati raja-raja bagaikan batang air, ya, di mana Tuhan mengalirkan, ya, seperti batang air di mana saudara air itu mengalir, ya. Artinya adalah bahwa Tuhan yang memegang kekuasaan atas pemimpin-pemimpin dunia ini, ya saudara. Ya, oleh karena itu saudara, bahwa rencana Tuhan pasti terlaksana, ya, sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia layak dipuji dan dimuliakan setiap waktu, ya. Hal yang ketiga, sebab Tuhan penolong hidup kita, ya. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita, ya. Saudara, Tuhan Yesus layak dipuji dan dimuliakan karena Dialah penolong hidup saudara dan saya, ya. Setiap orang benar yang takut akan Tuhan, yang menaruh harapannya padanya, saudara, biarlah Dia yang layak dipuji dan dimuliakan, ya. Saudara, di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18 19 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, ya saudara. Dialah penolong hidup saudara dan saya, yaitu kita yang takut akan Tuhan, kita yang selalu berharap kepada Tuhan. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan mereka daripada maut, ya, melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, ya saudara. Apapun yang kita hadapi pada masa krisis ini, ya saudara, dunia yang melanda dunia ini, bahkan itu berimbas kepada bangsa kita, jangan kita khawatir, karena firman Tuhan katakan bahwa Dialah penolong hidup kita, penolong kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa punya hati yang takut akan Tuhan, yang menghormati Dia, ya saudara, yang juga berharap kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk memelihara kehidupan anak-anaknya, dan terlebih bahwa Dia memberikan kepada kita keselamatan kekal, ya. Dikatakan melepaskan jiwa mereka daripada maut, ya. Hal yang keempat, saudara, mengapa kita harus memuji Tuhan setiap waktu? Sebab Tuhan yang memberi sukacita, ya. Di dalam ayat yang ke-21, ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya, ya saudara. Saat kita memuji-muji Tuhan, maka hati kita dapat bersukacita, karena hanya dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hati, ya. Dialah yang memberi sukacita yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun yang kita alami, karena sukacita dan damai sejahtera itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya, ya saudara. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Pujilah Tuhan setiap waktu, dimanapun kita berada,
sebab Dia Allah yang layak dipuji. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan Dia menciptakan kita sebagai manusia ciptaannya. Dia layak dipuji. Ya, saudara, Dia yang layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa. Kita manusia, kita tidak layak menerima pujian. Kita boleh kembalikan pujian kita hanya kepada Tuhan yang layak menerima pujian, ya. Sebab Dia adalah penolong hidup saudara dan saya. Apapun menjadi pergumulanmu, saudara, Dia layak dipuji dan dimuliakan. Dia yang menolong hidup saudara dan saya, ya. Tidak ada rencananya yang gagal. Rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya pasti terlaksana, ya. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan, ya. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Walaupun manusia meregakan yang jahat, namun Tuhan bisa mengubah demi kebaikan saudara dan saya, ya. Karena Dia Allah yang berdaulat, seperti yang dialami oleh Yusuf, ya saudara. Kemudian firman Tuhan katakan, sebab Dialah yang memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita yang sejati, yang tidak ditentukan oleh keadaan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Karena damai sejahtera dan sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, ya. Marilah kita memuji Tuhan setiap waktu, dimanapun saudara dan saya berada, ya. Baik di tempat pekerjaan, di rumah, di jalan, di kantor, ya, dimanapun kita berada, biarlah hati kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan di situ kita boleh mengundang hadirat Tuhan. Itu boleh ada dalam hati kita. Sehingga damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah di dalam hati saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Pujian kepadamu tetap di dalam mulut kami, dan hati kami penuh dengan sukacita oleh karena Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Engkau yang layak dipuji, Engkau pencipta alam semesta, bahkan Engkau yang menjadikan kami, ya Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal, Engkaulah yang menolong hidup kami. Oleh sebab itu Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ini doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun jadi pergumulan hidup kami, Tuhan tolong. Baik dalam juga masalah pekerjaan, usaha, studi kami, Tuhan yang tolong kami ya Tuhan. Demikian juga masalah ekonomi, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terulur atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan dalam masalah keluarga, hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara menantu dengan mertua. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Biar kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Berkati bangsa kami, terlebih pemimpin negara kami, presiden kami yang saat ini masih menjabat, Presiden Jokowi, para menteri yang ada, demikian juga yang ke depan dalam peralihan presiden ini ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, di dalam mengambil keputusan, di dalam menjalankan pemerintahan. Biarlah hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, boleh ada pada pemimpin negara kami, terutama presiden kami dan para menteri yang ada. Demikian juga setiap kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau akhiri hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya
mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.